Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para sepuh, para masyayikh, para ajengan, para pengurus NU, pengurus masjid, para imam, imam masjid, imam musola, imam tahlil, semuanya lah, imam talqin, semuanya yang hadir di sini, yang tergabung dalam jamaah Lailatul Ijtima, yang insya Allah kita semua senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang saya hormati, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al Hikmah, panjenenganipun Bapak pinten nggih? Ketua DKM ini siapa? Bapak Sayuti, yang insya Allah sungguh pun beliau tidak nampak di tengah-tengah kita. Saya tahu beliau nggak ada, tapi kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 19 Bapak Untung, Bapak Untung Winoto, dan juga tentu jajaran para RT, bapak-bapak RT. Kita doakan Pak RW kita dan bapak-bapak RT panjang umur, sehat walafiat, hidupnya barokah, amin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Awaluddin Anwar MPD, yang baru saja menyampaikan kajian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga bersama kita ada Ketua Tanfidiyah Kang Mas Ustadz Idris Triwaluyo beserta seluruh jajaran pengurus lainnya. Juga bil khusus kepada Rois Suriah Ranting NU Setia Mekar, Bapak Haji Ustadz Sri Mulyono. Iya. Ada Kiai Haji Metik Ismail Murtani. Ada bintang tamu Umar Patek, Kiai Agus Amar dari Sumberjaya. Beliau yang boncengin saya tadi. Jadi saya diboncengin Rois Surya Sumberjaya. Apa kurang keren? Para pengurus Parno semuanya yang hadir di sini, dah mudah-mudahan kita sudah berada di tahun baru 2025. Ini baru tanggal berapa? Tanggal 6. Pas juga, bukan kebetulan, memang Allah sudah gariskan kita pada saat yang sama kita ada di satu bulan yang di antara bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Rajab. Maka mudah-mudahan momentum Januari sekaligus bulan Rajab ini
kita manfaatkan untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga kehidupan kita tambah hari tambah tua, pas mati husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini. Amin. Ya rokna temenan nggih. Haji Ismail kalau nggak niat ngaji pulang sono. Yang kurang setengah niat boleh pulang, yang niat terusin. Babus sudasi utawi ikilah iki iku bab kang bangsa 6 nasihate. Jadi 6 butir nasihat. Bukan 66 tapi kelompok 6, bukan sudasi. Wa fihi sab'a asyarata. Mungkin ada yang tulisan sab'ata asyara. Kalau sab'ata kesananya asyara, kalau sab'a asyarata. Ya sudah begitu dari sononya. Jadi isim adat begitu biasa. Aja gawe rusuh. Wa fihi lan iku tetep ing dalem babus sudasi sab'a asyarata utawi ana 17 apane mau'idhatan pituture. Jadi dalam bab ini ada 17 nasihat. Enggak banyak lah, cuma 17. Sintani yang 2 dari 17 tadi, khabaroni iku bentuk hadis karone. Jadi ada 2 jenisnya hadis. Sementara wal baqi lan utawi sekekerine iku atharun kaule sahabat utawi kaule tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi yang 2 bentuknya hadis, sisanya athar. Bon. Al maqalatul ula utawi maqalah kang kaping pertama iku qala dawuh sapa Nabi jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi sittatu asya'a gunna gharibatun. Sittatu asya'a utawi ana 6 perkara iku hunna utawi sittatu asya iku gharibatun aneh, asing. Lah ganjel mangan jagung. Sittatu asya'a hunna gharibatun. Biar bisa dibaca utawi 6 pirang-pirang perkarane hunna iyo sittatu asya iku gharibatun nggih saged monggo. Terserah jenengan bebas. Ada 6 perkara yang ini aneh. Ai ba'idatun, maksud gharibatun jauh, anil munasabati saking keselarasan, saking kepantesan. Jadi nggak pantas banget maksudnya. Jauh dari kelayakan, dari kepatutan, dari kemunasabahan, dari keselarasan lah. Fi sittati mawadhi'a yang terjadi di dalam 6 tempat. Jadi ada 6 yang aneh ketika berada di 6 tempat. Bahasa Indonesia kira-kira begitu. Mana tuh yang pertama yang aneh itu? Yang pertama al-masjidu, masjid. Gharibun, aneh. Idza kana nalikane ana opo al-masjidu masjid ana iku mabniyan den jenengaken, didirikan fima ing dalam tempat baina kaumin ing dalam antare kaum sing kaum mau la yusalluna ora gelem pada salat sapa kaum fihi ing dalam masjid ai fi dzalikal masjidi tegese ing dalam mengkonon masjid.
Ini yang pertama. Aneh, ada masjid ditempatkan di tempat yang orang sekitar ini nggak berbau masjid. Nanti di ujung nanti marji'nya itu boleh jadi ke orangnya, bukan ke masjidnya. Nah, kita ini sekarang justru ke orangnya. Jimetik itu hidupnya dekat masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Masjid mau speakernya persis depan pintunya. Gua kira-kira nggak adzan nggak qomat. Ya gimana cerita timbang cerita tuh. Jadi baperan banget ya. Baper banget. Enggak kira-kira. Nah, seperti aneh. Tapi di sini arahnya jadi yang kayak khitabnya itu ke masjid. Padahal ujung-ujungnya nanti justru ke manusianya. Nah, konteksnya kita hari ini bukan masjidnya sebenarnya, orangnya. Fajar itu tahu kalau malam Selasa itu ada LI. Jadi bukan LI-nya, Fajarnya masalahnya. Ya, otaknya kadang taruh di dengkul itu. Buronan. Iya, buronan. Makanya nggak laku-laku, jomblo nggak wis-wis. Bodoh amat, pikirin amat. Iya. Yes, mudah-mudahan diampuni dosanya lah. Itu maksudnya yang pertama tuh. Jadi yang pertama, masjid itu aneh ketika dibangun di tengah-tengah kaum atau komunitas yang mereka tidak mau sholat di dalam masjid tersebut. Ini masjidnya. Tapi kalau kita sekarang bukan masjidnya yang persoalan, berarti personnya, kitanya. Nanti akan dibawa dijelasin sama Syekh Nawawi. Bon. Yang kedua, wal mushafu lan mushaf gharibun, aneh. Ya bisa jadi istinaf bawone. Wa musnaf wal mushafu lan utawi mushaf iku gharibun, aneh, asing. Idza kana nalikane ana opo al mushafu mushaf anaiku maudhu'an den selehaken fi manzili qaumin ing dalem umai wong, kaum kan wong, ing dalem umai kaum la yaqrauna kang ora podo gelem maca sapa kaum fihi ing dalem mengkonon mushaf. Ai fi dzalikal mushaf. Ada yang aneh lagi, mushaf berada di tempat rumah orang yang nggak pernah pegang mushaf. Jangan baca, pegang aja nggak, sampai buluk. Di wakaf tapi jangan dijual. Mushaf wakaf dijualin kan bahaya nih. Berabe. Iya, yang repot duitnya buat beli rokok. Parah. Bon. Mushaf yang dimaksud adalah ya kalam-kalam Allah yang sudah ditulis tuh. Mushaf. Jenengan ini kalau mau ngitung sekian puluh tahun, mungkin repot, setahun repot, udah seminggu atau sehari lah. Dari sejak melek mata beraktivitas sampai hari ini, kira-kira banyak pegang mushaf apa banyak pegang HP? Lompat. Tasbih melet wadon. Bon, yang kedua, yang ketiga, wal Qur'anu gharibun, dan Quran gharibun itu aneh, asing. Idza kana mahfudhon, nalikane ana apa Quran iku mahfudhon den reksa den apalaken fi jaufil fasiqi ing dalem atine wong doyan doraka. Jauf maknane weteng, sing dimaksud ke ati insyaallah. Ana wong apal Quran, Qurane ning jero ati, tapi anane atine wong fasik. Kelakuane. Hati-hati. Fasik apa sih? Ya doyan maksiat lah.
Ya sholat, tapi ya goroh hobi. Baca Quran ya mungkin ya kadang-kadang. Ya kan wong hafal mungkin bisa jadi, tapi karaoke ini seneng banget. Ya seneng istri mungkin pengennya nambah dari satu, tapi gorohnya nggak berhenti-berhenti. Orang yang istrinya lebih dari satu kan pasti banyak gorohnya tuh. Kayak Haji Ismail itu. Sebab berangkatnya dari ngumpet-ngumpet sembunyi-sembunyi itu. Udah dijamin gorohnya banyak itu. Masuk YouTube ya. Viral ini repot ini. Ini merusak nama baik orang. Nanan bodo amat. Pikirin. Malah nama baik. Quran asing ketika berada di hati orang yang fasik. Aqimus sholah wa atuz zakah. Terus Quran cuma tuh. Orang dilakoni belas. Quran ngomong waris, tentang waris Quran panjang lebar. Tapi giliran pas waris dilewat. Pengennya kebagian penggedene. Quran kudu ngormati wong tua. Tapi prakteknya kalau wong tua wani apa maning mertua. Mertua kalau wong tua biwani. Ini berarti Quran dihafal berada di dadanya orang yang fasik. Aneh itu aneh. Kalau nanti sebenarnya hari ini yang terjadi orangnya. Bukan Qurannya, berarti orangnya. Nih, aifi qalbi man. Maksudnya berada di hatinya orang, i'taqadahu, yang orang tersebut mengiktikadkan. Bahasa Indonesia langsung ini, agak keren. Wa syahidahu, dan orang tersebut menyaksikan. Tapi sayang, walam ya'mal bima fihi, akan tetapi orang tersebut boten blas ngamal kalau apa mawon sing wonten tersirat tersurat dalam Al-Qur'an. Aneh itu. Padahal orang yang hafal Quran pasti diselamatkan oleh Allah. Pasti dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Gusti Allah sing nurunaken, Gusti Allah sumpah lahafidun, yakti akan menjaga. Tapi sing ana ning dadane dudu wong fasik. Wong hafal Quran ke bisa nyapati, Masya Allah, ning wong tuane ning keluargane ning tanggane ning bature kabeh bisa nulungi, tapi sing aturane bener. Nah wong fasik buru-buru nyapati awake dhewe ki dijongklokaken ning Quran. Na'udzubillah. Kenapa bisa? Itu ayatnya jelas kok. Dijaga oleh Allah. Ibarat kita nyimpen duit, nyimpennya tuh di laci, di kotak. Kira-kira kotaknya dijaga apa dibuang? Dijaga. Kotak musol aja dijaga. Walaupun kadang-kadang jebol. Ini gambaran-gambaran. Berarti jaga duit plus kotaknya, jaga Quran plus orangnya yang hafal. Sebab orang yang hafal Quran memang itu ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kemurnian Quran. Quran nggak bisa digoroin. Dah dijaga oleh Allah. Kemudian wal mar'atul muslimatus sholihatu. Ini juga yang asing. Yang keberapa nih? Keempat. Yang keempat, dan perempuan yang muslimah, muslim perempuannya, waduh cantik lagi, nah, pantesan tergila-gila. Kebetulan muslimah ini ya janda kembang lah. Kalimantan lagi. Oh, jauh di Kalimantan. Hati-hati aja nih, udah berat ongkos, hati-hati, jangan goroin orang nih. Masya Allah. Wal mar'atul muslihatu sholihatu. Ini nanti akan terasa asing. Wal mar'atu, dan perempuan al muslimatu yang muslimah, as sholihatu, bukan sekedar muslimah tapi sholihah. Ya Allah, sholihah. Beli di kongkon wis menggawe. Beli di jaluk wis buka. Wow, dikira-kira. Wis ngejaki gampangane, wis nurut pokoke. Beli apa-apa. Nah, kalau pengen oleh pahala haji dan umroh ya harus seperti itu. Nih,
Wong wadon muslimah sholihah ayil muti'atu lillah, taat kepada Allah, walir rasuli, dan kepada utusan Allah, al muhsinatu, yang terus berbuat baik, lil umuri, terhadap segala urusannya. Jangankan hak-hak suaminya, bahkan dia berani mengorbankan hak dirinya untuk tidak menuntut kepada suaminya. Aib suaminya ditutupi, saling melengkapi, dan proses mawaddah warahmah itu terbangun karena memang dia sadar betul bahwa pernikahan tujuannya adalah sakinah, taat kepada suaminya. Tiba-tiba perempuan yang taat begitu ada di tangan laki-laki yang zalim. Gharibatun, aneh, ya Allah, kayaknya musibah. Ya mungkin buat dia ya Haji Metik ya mungkin anugerah, tapi buat dia ini musibah, Mas. Perempuan muslimah solihah malihah nurut taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, pasti kepada suaminya. Suaminya potongan tukang dabrul, tukang gedebrus, tukang goroh. Ya Allah, mas kawin bedi utang mas kawin. Masya Allah, keterlaluan. Tukang mancing. Tukang mancing. Hati-hati, aneh itu aneh. Masya Allah, gharibatun fi yadi rajulin dzalimin. Ada di dalam genggaman, maksudnya kekuasaan, maksudnya tangan itu maksudnya. Ada di dalam naungan laki-laki yang zalim. Aidza kanat fi ismati zawjin mujawizin anil haqqi lal batil. Yang dimaksud rajulin dzalimin itu maksudnya ini disarahin oleh Syekh Nawawi ini. Aidza kanat tegese nalikane anak sapa mar'ah ana iku fi ismati zaujin ing dalem pengraksane wong lanang, bojo lanang maksudnya, suaminya. Yang sifat suaminya tadi mujawizin, melewati batas, anil haqqi, jauh dari perkara hak, ilal batil, condong bahkan berperilaku batil. Na'udzu, mudah-mudahan panjenengan gak masuk di sini nih. Jadi jangan pernah istri kita dianggap budaknya kita. Kita ini sering memperbudak istri. Dari nyuci pakaian, nyuci piring, masak, nyetrika, jemur, bikin kopi, sarapan segala macam, malam mau tidur diganggu. Ini budak namanya. Ini perbudakan jangan dibungkus dengan taat ini kan. Nah kalau saya nyuruh, ya karena ada duit itu. Gitu. Ya perempuan pasti ikhlas, seneng lah. Dia 5 juta sehari. Ngeri. Jenengan udah pelit tapi pengen dilayanin kan kelewatan udah. Hati-hati susah lagi ini. Alasannya mancing, pulang nggak dapat apa-apa. Di tengah jalan ngopi, warungnya bening tuh kacau nih. Hati-hati. Nah kalau perempuan kita, istri kita ini nurut, itu adalah nilai plus, ladang ibadah dia. Bukan, jangan pakai dalil istri kan harus taat suami, dipegang dalil itu ya repot soal istri kita nih. Mending jajannya cukup, bon. Ya ikuti kayak saya lah paling enggak lah, jajannya dicukupi. Lanjut. Sayyi'in, laki-laki tadi sayyi'in ya. Sayyi'il khuluqi. Jadi laki-laki yang zalim, yang buruk akhlaknya, buruk tabiatnya, buruk budi pekertinya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ahabbukum ilayya utawi luwih den demenine sira kabeh ilayya mungguhe ingsun maring ingsun iku ahsanukum luwih apik-apike sira kabeh apane akhlakon budi pekertine. Bahasa Indonesianya ya kira-kira begini, yang paling aku sukai, yang paling dicintai di antara kalian semua kepadaku olehku
kepadaku, nggak enak banget sih. Olehku, kata Allah, kata Rasulullah, yaitu ahsanukum akhlaqo, kalian yang paling baik akhlaknya. Terus al-muwatti'una, yang ramah perangainya. Ada yang makna yang lemah lembut akhlaknya, aknafan, bukan cuma itu, aknafan, dermawan, nggak pelit. Ana wong kelihatan raine ajer tapi tangannya gegem. Mana maning ya sewalike, tangannya beber, raine merengut. Asing kompak raine ajer, tangannya murah. Kayak siapa? Susah nyebutin. Nah itu. Terus siapa mereka itu? Alladzina, yakni orang-orang ya'lafuna, yang sanggup mengasihi, wa yu'lafuna, sekaligus dikasihi. Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini rata-rata orang bukan cuma nyenengin, juga disenengin. Bukan cuma umpamanya berseri-seri atau ramah tamah, tapi juga dermawan. Amin. Aidza kana, ini lagi nyarahin kata Syekh Nawawi. Aidza kana fi mu'asyaratim imra'atin wadi'atin, itu bukan ya? Itu bukan. Salah ya. Mana tuh? Oh, wa husnu intaha. Wa husnul khuluqi. Itu aknafan, mana sih? Alladzina ya'lafuna. Wis di mau ngantuk bocah. Ngelamun kecil. Wa husnul khuluqi, boleh. Wa husnul khuluqi, lan utawi wong kang apik budi pekertine iku ayyakuna yenta ana sapa husnul khuluq, ana iku sahlal ariqati. Asal makna sahla gampang, arikah tabiat, kedadian. Tapi yang dimaksud tentu orang yang apa sih ya? Yang lemah. Sahlal arikah itu yang lemah lembut lah, gitulah sahla itu. Yang gampang kan. Ada orang yang kaku, ada orang yang idealis banget. Ini gampang ini, sahlal arikah. Wis kira-kira jamaah L ini dia ning kana ya wis yang kana rageme ning kana yang kana wis. Ora kangelan lah, ora kaku. Oh jadi ning kana ke giliran ning kene, padahal pas ning kene umpama ke contoh ke. Pas peceklik ning kene ke bokat beli bisa nyormati tamu. Ya wis ning kana bae beli apa-apa. Ora kaku. Tidak mentang-mentang jadwalnya harus di sini, tapi karena ada satu dan lain hal harus ke sana, enggak ada masalah. Itu diantaranya gampang itu begitu. Sahlal arika, ini contoh kecil ini. Pengertian landung ususe. Apa sih landung ususe kok? Ya gampang lah, orang aku lah wongnya. Sahlal arika. Jadi lemah lembut. Terus layinal janibi, alus lambunge. Itu sama sebenarnya, punya makna yang sama itu. Lemah lembut bawaannya itu. Enggak keras, enggak peteng-tengan. Enggak serem lah pokoknya. Terus di situ toliqol apa tolkol? Ada ayatnya. Toliqol wajhi, yang berseri-seri wajahnya. Ini tanda-tanda ahli surga itu. Ahli surga itu diantara tandanya tuh wajhun malihun. Itu diantaranya. Termasuk juga yadun sahiyun, lisanun fasihun. Jadi enggak merengutan, enggak sewotan, enggak baperan, pasang muka yang serem, enggak. Pokoknya duit beli duit ya nyengir bae kah. Potongannya. Ya tapi aja cengar-cengir dhewe kan kayak wong edan ngono. Nah, terus qalilal fauri, asal makna kidike sanalika. Tapi yang dimaksud enggak gampang sewot. Tidak temperamental. Qalilal fauri. Thayyibal kalimati, apik omongane. Wow, ini pun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin talqin. Kata Rasulullah,
utawi ahli surga iku kullu hayyinin, setiap orang yang lemah. Lemah tuh bukan lemah fisik, bukan. Karakternya tuh ya pokoknya lentur. Tapi nggak geliang-geliang juga. Mau LI pas ada acara main teplek-teplek, bukan begitu maksudnya. Gara-gara hayy, bukan begitu. Jadi nggak peteng-tengan lah. Layyinin, lembut. Sahlin, gampang. Gampang layu, gampang. Jangan sampai utangnya gampang, bayarnya susah, bukan begitu maksudnya. Sahlin itu. Ini punya makna yang hampir mirip-mirip sebenarnya. Tolkien, berseri-seri. Orangnya enak. Orang itu baik dan buruknya bisa kita rasakan. Nggak perlu ngomong. Kita punya naluri. Kang Awal itu berperilaku kepada saya itu seperti apa? Saya bisa baca, nggak harus ngomong. Saya yakin semuanya bisa. Orang ini kandungan maksudnya, pikirannya, hatinya itu seperti apa sih dengan kita? Kita bisa tahu kok dari matanya, dari wajahnya. Nggak perlu digoroin, tahu. Asal biasa ngaji paham lah, yakin itu. Tapi kalau nggak biasa ngumpul, nggak bisa. Karena memang nggak pernah ngumpul sama orang misalnya. Gimana mau bisa? Tapi kalau biasa ngumpul akan bisa. Itu sudah sunnatullah itu. Tahu dia punya nalar ya, punya naluri, punya insting yang tajam ya. Nggak perlu dibahas, memang tahu. Cuma kita kan perlu fakta, perlu bukti enggak. Tapi kalau cuma rasa akan merasakan. Saya nyaman duduk di samping Ustadz Idris. Nggak perlu dibahas karena Kang Idris makannya gampang, ududnya gampang, begitu. Enggak harus begitu, enggak. Ada orang yang duduk di samping saya ini kok merasa nggak nyaman sih. Itu biasa. Ada gak nyaman karena ya pokoknya gak usah dibahas lah. Seperti itu paham semuanya. Nah, kalau dengan Fajar ini saya risih, gak nyaman. Karena nanti minta ilmu pelet lah apa sih begitu. Minta jampe begitu. Iya, loposnya itu. Hari ini hijau, besok merah. Udah begitu, lagunya emang begitu. Ya mudah-mudahan insaf beliau dah. Dapat hidayah lah dulu. Aduh, rupa-rupa baik. Di mana yang terakhir kok? Warrajulul muslimus shalihu gharibun fi yadimra'atin radiyatin. Yang terakhir kayaknya, yang terakhir. Masih yang kelima. Warrajulu yang kelima, laki-laki muslim soleh. Keren banget. Laki-laki muslim soleh. Terusin. Banyak duitnya, gagah. Pangkatnya tinggi, orangnya ramah tamah, baik dan dermawan. Wah, komplit banget itu. Sampai segitu, ya mirip-mirip jamhur lah. Ya. Fi yadimra'atin, berada dalam genggaman, ada dalam lingkaran perempuan rodiyatin yang rendahan. Rendahan, bukan rendahan. Aidza kana fi mu'asyaratim imra'atin. Maksudnya idza kana, apabila ada seorang laki-laki yang tadi muslim soleh, bandar lagi umpamanya, berada fi mu'asyaratim imra'atin, di dalam rumah tangga bersama perempuan. Supaya gampang nih, mu'asyarah itu pergaulan. Ya, anggap dalam hal ini adalah rumah tangga satu atap lah dengan perempuan wadi'atin yang rendah, fil hasabi di dalam turunannya, haqiratin yang hina fin nasabi di dalam nasabnya. Awas jangan bayangin ini terus kemudian berdarah biru, bukan. Makanya kalau kita punya pengen nikah lagi, umpamanya yang sudah nikah, yang jomblo ya nggak pilih, kita diberikan pilihan. Cantiknya, nasabnya, duitnya, hartanya tuh, maka agama itu mesti tetap, meskipun pilihan itu ada di ujung, tetap jadi pilihan utama. Gitu. Nah, ini nasab juga penting. Yang dimaksud nasab ini, mohon maaf, jelas bapaknya, ada kakeknya, cukup. Nggak harus turunan Kiai Haji, nggak harus profesor doktor atau turunan Syekh Anu, nggak. Ya kalau bisa ya alhamdulillah kebetulan. Minimal. Jelas bapaknya, tahu kakeknya, minimal itu. Maksudnya harus jelas hasilnya dari mana, gitu. Paham maksudnya? Jangan asal gelabrug, repot kesononya nanti. Walaupun itu nggak jadi rumus, tapi sebab kesana itu ya buah itu nggak jatuh, ya nggak jauh dari itu, penting itu. Nah, di sini laki-laki
gagah, soleh, soleh lah, soleh, muslim soleh. Ada di perempuan yang model begitu. Aneh, maksudnya begitu aneh. Bukan berarti salah, bukan, enggak. Aneh, begitu aneh. Terus, hilang lagi. Sayyatil khuluqi, perempuan yang buruk akhlaknya. Kan saya laki-laki, berkewajiban mendidik. Ya alhamdulillah kalau bisa didik memang kewajibannya. Tapi kan menjadi masalah itu. Wong nyatanya rata-rata yang hadir di sini nggak bisa didik istrinya kok. Ayo jawab, ngaku jujur, bisa apa? Oh, dibilangin bener kadang mendelikan dia. Mau jangan ngomong doang, jajan sini. Udah kalah udah. Apalagi yang nasihatnya tukang mancing doang. Alah. Ada. Saya mau nunjuk rata-rata tukang mancing semua. Nah, ban. Mancing masalah iya. Qala ba'dul bilagha itu ya. Qala ba'dul bulagha bisa. Qala berkata ba'dul bulagha sebagian ahli sastra atau ahli apa bilagha itu. Tukang anulah yang di lagu itu apa ya namanya? Syair tuh bilagha tuh. Apalah sastra lah ya. Dah. Al husnul khuluqi ini idofat sifat lil mausub ini. Jadi bukan al-husnul khuluqi bacanya. Al hasanul khuluqi boleh. Al husnul khuluqi orang yang baik budi pekertinya min nafsihi fi rohatin wan nasu minhu. Maknanya bingung ini. Yaitu dari dirinya terdapat kesenangan dan manusia yang lainnya itu dapat mengambil darinya kesenangan itu. Maksudnya gimana? Orang yang punya budi pekerti baik itu bisa melahirkan kesenangan dan orang lain mendapatkan kesenangan itu darinya. Itu maksudnya tuh. Selamat. Nah ya kalau ada Mas Selamat ada? Nanti dulu. Belum selesai. Minhu fi salamatin. Udah gitulah. Orang yang berbudi pekerti itu dia bisa melahirkan kesenangan dari dirinya dan orang lain mendapatkan kesejahteraan, keselamatan dari dirinya. Nyaman gitu berada di sampingnya itu. Ya kayak tadi, saya nyaman berada di samping Haji Ismail karena saya boleh jadi gampang ngutang kitabnya. Itu kalau ada maunya, kalau enggak ogah. Ya kalau saya ngutang tagih melulu, saya enggak bayarnya, dibang sedikit. Utang dia juga banyak, janjinya sama saya enggak dibayar. Impas sudah. Utang janji. Utang janji sama dikira indalah ada kana masula, hitung-hitungan nanti di Solo gampang. Wong saya punya hisab kalau di Solo siap aja, saya hisab siap udah enggak usah. Hati-hati aja punya janji. Buang daki. Nah, ini nih. Orang yang punya budi pekerti yang baik itu dari dirinya melahirkan kebahagiaan dan orang lain jadi selamat dengannya. Terus wasayyi'ul khuluqi annasu minhu fi bilain. Fi balain boleh. Sementara orang yang buruk budi pekertinya, manusia itu darinya mendapatkan cobaan. Darinya tuh dari orang yang sayyi'ul khuluq. Wa huwa min nafsihi fi inain. Sementara dalam diri orang yang buruk perangainya, buruk akhlaknya tadi, hidupnya itu fi inain dalam kesusahan, dalam kepayahan. Jadi kepayahannya nyipratin sama yang lain. Kalau yang husnul khuluq, kesenangannya juga berimbas kepada yang lain. Ayo tinggal pilihlah. Ya mendingan saya ada di lingkaran orang-orang yang berbudi baik. Ya kalau saya datang, pas kopinya datang. Ya rokoknya juga datang. Kira-kira gitu. Nggak usah tenang aja. Lagi ngaji. Nah, paham ya? Ini kitabnya begitu. Terus, aidza kana fi, masyaallah males. Fi inain. Terus, wal alimu gharibun. Orang yang alim itu orang yang berilmu. Yang hadir di sini rata-rata orang alim lah.
Ya, alim dalam urusan duit. Oh, alim dalam ngitung duit kan rata-rata alim. Pokoknya. Wal alimu gharibun, sementara orang alim juga itu asing. Idza kana muqiman, apabila keberadaannya baina qaumin, ada di antara manusia kaum yang kaum tersebut la yastami'una ilaihi, yang enggak mau dengerin nasihatnya. La yastami'una, sing boten purun midanget mirengaken ilaihi maring alim. Orang alim itu terasa aneh berada di tengah-tengah orang yang ya pokoknya seorang gelem ngaji, orang gelem bersolat berjamaah, orang gelem LI, itu khitabnya kepada alim. Padahal boleh jadi khitabnya kepada kitanya itu. Ada orang alim kok dianggurin. Otaknya dilarang dengkul apa? Wong jenengan bisa halal haram, salah bener, ya sing wong alim. Kok kari-kari beli gelem manfaataken ilmune. Asing aneh tuh, bisa jadi begitu. Terus la yalqauna sam'a ila hadithihi. La yalquna sam'a ila hadisi. Maksudnya la yalquna itu tidak mau mendengarkan as-sam'a. Ya pokoknya begitulah. La yalquna sam'a itu tidak mau mendengarkan lah. Jadi mana sih la yalquna orang nibakan sopo as-sam'a, ya maksudnya begitu kan? Ya. Oh gitu. Susah bahasa Indonesia aja ya. Ila hadithihi maring ceritane wong alim. Jadi wong alim cerita dudu dongeng, dudu cita apa namanya ya? Dudu cerita nganggur hadis ini, nasihat-nasihat. Tsumma qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam innallaha ta'ala la yanzuru ila ilaihim. Masyaallah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzuru, tidak akan melihat Allah. Maksudnya Allah tidak akan melihat itu kalau bahasa Jawa di Indonesia begitu kagak enak. Ilaihim, kepada mereka. Allah tidak akan melihat orang-orang kaum itu. Haulail qaumil ladzina, kaum yang la yasghuna atau la yusghuna. Jadi asgha yusghi. La yusghuna, sing ora pada nenglengaken sapa kaum. Apa nenglengaken ku? Jadi memperhatikan, nyimak bener maksudnya begitu. Ila kalamil alim, kepada gunemane wong alim. Ngaji main HP. Sing maca-maca, sing ngoprek HP. Oh, ngobrol dewek. Tapi rata-rata ndrongokang. Potongannya pada paham, cerdas-cerdas. Terus balik lagi. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada mereka. Mereka itu mereka yang nggak mau dengerin orang alim. Yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Nadharar rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, begitu penting kita itu kumpul bareng dengan orang-orang alim, ternyata dengerin nasihatnya. Nih di sini nih, ayo agak dikebut. Wa yahtamilu ayyarji'ad dhamiru ilal madhkurina awalan wa humul ladzina lam yusallu fi dzalikal masjid wa lam yaqra'u fi dzalikal mushaf wal kharij an amrillahi wa sayyul khuluqi minar rajuli wal mar'ati. Wa man lam yattabi' kalamal alim. Nah, di sini nih. Wa yahtamilu lan memper, boleh jadi. Opo ayyarji'a, yentah balik. Opo ad-domiru, domir. Artinya boleh jadi marjeknya itu yang tadi disebutin itu bukan kepada masjidnya, bukan kepada orang alimnya, bukan. Dan seterusnya tadi tuh. Tapi awalan wahum alladzina, yaitu mereka-mereka lam yusallu, yang tidak pada sholat fi dzalikal masjid, dalam masjid. Yang aneh bukan masjidnya, tapi panjenengannya yang aneh. Kulo panjenengan sing aneh. Rumah deket masjid, sholatnya tidak mau di la sholata li jaril masjid illa fil. Wah, dikira saya deket masjid pas, speakernya kenceng. Jangan begitu, fitnah itu. Nah, makanya saya berusaha untuk berjamaah, walaupun ya kadang-kadang ya berusaha, tapi berusaha gitu. Imam terus di belakang. Terusin ini dia. Jadi bukan masjidnya tapi kitanya. Terus mana lagi tuh? Walam yaqra'u fi dzalikal mushaf.
Jadi bukan mushafnya yang disimpan sampai buluk, tapi kitanya memang nggak mau baca mushaf. Terus wal khariju an amrillah, keluar dari perintah Allah. Wasayyi'ul khuluqi minar rajuli wal mar'ati. Boleh jadi yang tadi kebalikannya. Kebalikannya maksudnya begini. Kan tadi ada perempuan muslim yang solihah aneh berbarengan dengan laki-laki yang fasik yang zalim. Jangan-jangan ini laki-laki zalim nggak tahu diri, aneh. Kok maunya yang itu maksudnya dibalik saja begitu. Sebaliknya begitu. Terus yang terakhir, waman lam yattabi' kalamal alim. Bukan alimnya yang aneh berada di tengah-tengah komunitas yang anti terhadap orang alim, tapi justru kitanya yang aneh, ada orang alim kok nggak dimanfaatkan ilmunya. Maksudnya nggak dimintai ilmunya, nggak ditanya tentang ilmunya. Ini masalah. Jadi semuanya ini enam-enamnya tetap adalah keanehan yang sudah terjadi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.